Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pelaku pengadaan barang jasa se-Indonesia. Di sini saya Suharsono Bambang, domisili di Sidoarjo, termasuk salah satu pelaku. Saat ini profesi saya sebagai fasilitator. Punya pengalaman jadi panitia tender dulu, sekarang dinamakan Poja, pengalaman Wimpro, pemimpin proyek. Baru-baru ini saya menerima kiriman buku yang disusun oleh Pak Muji Santosa, ya, judulnya Pengendalian Kontrak. Nah, ini sangat dibutuhkan bagi para praktisi atau pelaku pengadaan barang jasa, terutama pejabat pembuat komitmen, ya, pejabat pembuat komitmen. Ya, alhamdulillah Pak Muji Santoso ini tidak ada rasanya yang tidak kenal ya dengan beliau. Selama jadi pegawai KPP sampai pensiun sekarang pun masih berkeliling ya, masih membahas tentang pengadaan barang jasa, terutama bagaimana pengendalian kontraknya. Buku ini baru saja terbit ya, cetakan pertama September 2024, dan alhamdulillah saya diberi gratis ini. Terima kasih Pak Muji. Jadi di kata pengantar di sini sebutkan bahwasanya kita masih sibuk membahas proses pengadaan atau pemilihan penyedia. Seharusnya proses pengadaan atau pemilihan penyedia dapat dikurangi. Namun kenyataannya kita masih sibuk pada aspek ini. Lupa bagaimana pengendalian kontrak yang sebaiknya. Contoh kontrak menurut peraturan dapat berakhir 31 Desember. Akhir tahun anggaran, sebaiknya untuk kontrak pekerjaan konstruksi dibuat berakhir sebelum 30 November. Agar di bulan September kita dapat menyelesaikan pembayaran dan persiapan kegiatan tahun berikutnya. Jadi mantranya, hidup jangan sebolehnya peraturan, tetapi seharusnya peraturan dan bagaimana sebaiknya. Buku ini belum menjawab semua kebutuhan untuk pengendalian kontrak, namun sebagian tulisan atau sebagian prosedur yang dikumpulkan akan membantu dalam mengelola kontrak yang lebih baik lagi. Penulis dan pengumpul materi Muji Santosa. Saya lupa tahun berapa ya, beliau itu pernah berkunjung ke kolam saya ini. Jadi ketika itu ada sama-sama kita mengajar tingkat dasar, masih istilahnya masih tingkat dasar di Malang. Beliau ngajar pada hari yang terakhir, saya hari pertama, hari keduanya itu Pak Andi Avandi. Nah kemudian setelah mengajar di Malang, besoknya beliau mau balik ke Jakarta itu mampir dulu ke kolam saya. Jadi di kolam saya ada pelihara patin waktu itu, tapi patin saya ajak ke restoran yang memang menyuguhkan ikan patin, tapi ikan patinnya bukan dari saya. Ya alhamdulillah. Ya saya lupa tahunnya, mungkin sudah 10 tahunan lah, atau mungkin 9 tahunan. Ya teman-teman PBJ se-Indonesia. Jadi ini sangat perlu ya dimiliki ya. Sudah banyak ini teman-teman PBJ di Facebook itu merilis ini dengan fotonya yang bagus-bagus itu ya. Ini daftar isi itu ada 20 ya, 20 ya. Ya, ada relaksasi tender atau proses obligasi pekerjaan konstruksi, ada contoh dokumen subkontrak, hindari kontrak terlambat dan hindari pemberian kesempatan, 4L dan mata, kertas kerja mitigasi risiko pengadaan, jenis kontrak konsultan pengawas konstruksi, jenis kontrak pengadaan jasa konsultansi konstruksi, laporan harian konsultan pengawas, peraturan pembayaran pengadaan barang jasa, selalu lakukan mitigasi risiko kontrak. Ya, meskipun kontrak itu prinsipnya adalah diselesaikan para pihak ya,
musyawarah dan ada etikat baik untuk menyelesaikan. Tapi keadaan di lapangan bisa saja tidak terduga, bisa saja mungkin terjadi perselisihan. Ya. Siapa yang bertanda tangan dari penyedia, nah ini juga penting ya, karena untuk menghindari pinjam bendera istilahnya. Jaminan pelaksanaan di e-purchasing untuk pekerjaan konstruksi, ya kalau e-purchasingnya sendiri di awal itu memang kalau pengadaan melalui e-katalog dengan e-purchasing tidak dipersyaratkan adanya jaminan pelaksanaan. Tapi kemudian untuk pekerjaan konstruksi yang melalui e-purchasing diperlukan adanya jaminan pelaksanaan. Karena ada risiko tidak selesai ya. Kemudian perubahan kontrak atau adendum kontrak. Ini juga jamak terjadi di pekerjaan konstruksi. Kemudian ada juga ini semacam pertanyaan gitu, penyedia tidak boleh untung. Ya bagaimana bisa mengembangkan kalau tidak boleh untung, mengembangkan diri. Kemudian ada contoh kontrak payung ya. Kemudian penerapan ketentuan mengenai larangan subkontrak pekerjaan secara keseluruhan dalam kurung pinjam bendera dan atau subkontrak tanpa persetujuan pejabat penandatangan kontrak. Karena kontrak yang resmi itu harus ada mengetahui pejabat penandatangan kontrak. Berikutnya ada subbab penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi pada sistem manajemen konstruksi. Kemudian RMPK dan program mutu. Berikutnya ada standar operasional prosedur kontrak kritis. Ya, kalau ada keterlambatan di periode tertentu dan besaran tertentu maka bisa dinyatakan kritis, maka bagaimana mengatasinya. Terus prosedur standar pelaksanaan perubahan atau adendum kontrak. Kemudian yang ke-20, jadi ada 20, katakanlah 20 subbab itu. PPK tipe C, B, dan A didasarkan pada SE LKPP nomor 1 tahun 2024. 31 Desember tahun lalu sebetulnya sudah waktunya semuanya harus berkompetensi, tapi ternyata sebagian besar masih banyak kekurangan personil PBD yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan. Namanya adalah PPK tipe C, PPK tipe B, dan PPK tipe A. Dibutuhkan sebanyak 24.000. Ya, yang ada mungkin sekarang 60%. Dan setiap bulan saya juga aktif di IAPI, DPD IAPI Jawa Timur. Kami juga mengadakan pelatihan-pelatihan itu. Ya, insya Allah setiap bulan selalu bertambah pesertanya. Bertambah dan untuk bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang ada. Jadi Bapak Ibu, teman-teman PBJ se-Indonesia, ini banyak contoh-contoh praktis yang bisa diambil ya Bapak Ibu. Hindari kontrak terlambat dan hindari pemberian kesempatan. Ini juga bagaimana peraturan terkaitnya, bila diputus itu bagaimana ya. Jadi ini praktis isinya ya Bapak Ibu, memang banyak contoh-contoh yang dari lapangan ya. Saya sendiri juga pernah jadi pemimpin subproyek pekerjaan bendung gerak Pamarayan baru di Desa Pamarayan, Kabupaten Serang. Jadi saya mutasi dari Palu tahun 92 masuk ke Serang, langsung menangani proyek besar saat itu ya, jadi bendung gerak Pamarayan dengan pintu dari baja, lebar bendungnya sendiri 150 meter di Sungai Ciujung, di mana mata airnya itu ada di daerah Rangkas Bitung, melewati Serang dan mau bermuara ke utara Banten, sekarang Provinsi Banten. Saat itu masih masuk di daerah Jawa Barat. Demikian para teman-teman PBJ ya, se-Indonesia. Jadi sangat layak ini ya Bapak teman-teman untuk dimiliki.
ya, bisa ada apa ya, praktis lah digunakan ini. Praktis digunakan, dipelajari, dan tidak ada yang sulit di sini. Nah, ini ada juga nih disampaikan standar, ya, standar operasional prosedur kontrak kritis. Ini yang diterbitkan, dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga. Saya sendiri status PNS saya dulu itu kuliahnya di Fakultas Teknik jurusan Pengairan Brawijaya, Malang. Jadi jurusan pengairan, ya. Nah sekarang menjadi, dulu kan Dirjen Pengairan, sekarang menjadi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Jadi dapat ikatan kerja, kemudian langsung saya minta ditempatkan di Palu, Sulawesi Tengah. Sampai akhirnya selesai proyek, namanya proyek ada awal ada akhir. Selesai proyek di Palu, kemudian dimutasi ke Serang. Kemudian dari 92 sampai 92 sampai 98 pindah ke Jakarta. Ya, tahun 2001 pindah ke Jawa Timur. Di Jawa Timur mutar-mutar lagi. Jadi untuk pengadaan barang jasa saya sendiri selaku panitia, dulu namanya panitia pelelangan. Kalau untuk pekerjaan konstruksi itu dinamakan jasa pemborongan. Waktu saya di Proyek Induk Ciliwung Cisadane, Jakarta. Ya, sekarang namanya Balai Sumber Daya Air Ciliwung Cisadane. Kemudian saya bisa pulang kampung ke Sidoarjo, dan kemudian tahun 2001 saya memanfaatkan lahan kosong milik kakak ipar saya di sini. Saya gunakan kolam, saya jadikan kolam. Harapan saya, perkiraan saya untuk isi pensiun, yang ngisi waktu pensiun. Ternyata sampai sekarang ketika pensiun pun kolam tetap jalan, dan saya masih aktif juga menjadi fasilitator level 1, ya. Level 1 dan juga sebagai manager of training di DPD IAP Jawa Timur. Demikian teman-teman PBJ se-Indonesia, selamat bekerja dan selalu kita taati semua peraturan pengadaan barang jasa yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.